Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih lanjutkan kajian tentang akhlak, yaitu masih di seputar uluwul himmah, semangat yang tinggi, semangat yang menggelora. Kemarin sudah disampaikan tentang hal-hal yang menurunkan semangat, ya, yaitu maksiat, adanya kesedihan. Nah, sekarang yang ketiga adalah ghaflah. Ghaflah itu lalai artinya. Al-ghaflah min asbabi dha'fil himmah. Ghaflah, lalai, itu salah satu sebab lemahnya semangat. Fa kaifa yartaqil insan ma'aliyal umur wa huwa fi ghaflatin an masalihihi wa asbabi sa'adatihi. Bagaimana mungkin seorang manusia akan mendapatkan kemuliaan kalau dia lalai? Ini kalau bicara tentang lemahnya semangat, ya mungkin kita sebagai orang tua, ya, pasti berpengalaman lah. Tips apa yang kita bisa berikan pada anak-anak kita supaya tidak lemah semangatnya? Wal ghafla wal jahal qarinani, katanya. Lalai dan bodoh itu dua hal yang berteman. Ya. Lalai dan bodoh. Syajaratul ghafla tushafqa bima'il jahal alladhi huwa aduwul fadail kulliha. Pohon kelalaian itu disiram dengan air kebodohan, katanya, dalam ungkapan. Ya. Jadi pohonnya akan membesar kalau bodoh. Kalau saya amati sih ya, pengalaman ngajar ini, apa yang menyebabkan anak-anak kita tidak maju? Gabut. Bahasa anak mudanya gabut, nggak tahu harus ngapain. Ya, jadi kita hidup ini kan sebenarnya terbatas. Kita harus sampaikan pada anak-anak bahwa hidup itu karunia, tapi berbatas, tidak selamanya. Nah, selama kita hidup, kita itu kan harus nanti berkembang, ya, dari remaja, dewasa, dan kita dituntut untuk hidup mandiri. Artinya orang tua tidak mungkin tahan kalau menghadapi anaknya terus-terusan sama dia. Terus saja bareng itu, nggak berumah tangga, nggak bekerja, di rumah terus, pasti kan, ya, umpet ya. Nah, itu kan kita harus mengarahkan, jangan asal-asalan. Menurut saya, hal yang penting yang bisa merubah nasib itu adalah pendidikan. Setiap kita bicara pendidikan pasti lekat dengan masa depan. Masa depan. Tapi persoalan kita nggak tahu depan, mana belakang. Ini susah. Nah, ke depan ini apa gitu loh. Harusnya ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan kita. Jadi pemerintah memberitahu nanti ke depan Cilegon tuh butuh apa gitu, mau kemana itu kan. Jadi kan harus apa itu adanya estafet
Ya, kalau dulu tuh apa? GBHN, nah, garis-garis besar haluan negara. Besok, tahun besok, apa yang mau dikerjain gitu. Kan setiap sebuah pekerjaan itu kan membutuhkan karyawan. Itu maksudnya. Tahun keduanya apa, tahun ketiganya apa, itu kan jangka panjang tuh. Apa? Jangan asal-asalan. Nah, pemerintah mestinya memberi info, karena kita nggak tahu kan. Nah, kebanyakan kita selaku orang tua, udah yang penting sekolah gitu. Ya, begitu keluar, ternyata keahliannya nggak ada yang memanfaatkan, jadi nganggur akhirnya. Itu yang kita takutkan. Kalau sudah nganggur, maka pikiran macam-macam. Sampai ke arah kejahatan akhirnya. Sekolah udah, ngelamar susah, karena nggak ada yang terima keahlian dia. Nah ini, itu ya. Jadi kita harus ikut. Katanya sih yang kata sebagian orang yang paling laris manis itu ahli agama. Ahli agama itu. Belum tamat aja udah dipakai orang. Cuma nggak ada gajinya itu persoalan. Ya, gajinya nggak bisa dinego, ya kan? Nggak bisa nego dia. Itu bukan gaji sebenarnya. Tapi terserap tenaga kerjanya iya. Belum tamat aja udah buat imam, buat apa tuh. Jadi praktis. Nggak ada yang nganggur kalau orang ngerti agama. Nah, persoalan yang dibutuhkannya apa? Jangan sampai seperti yang dituduh oleh mantan Perdana Menteri Malaysia. Siapa? Mahathir. Dia mendapati Malaysia sekarang kan mundur nih. Malaysia lagi mundur, lagi kacau. Dia mengatakan penyebabnya ini ada ustadz-ustadz. Mubalik ini. Mahathir ngomong gitu, nyalain kita orang. Gara-garanya dia suruh, udahlah, hidup di dunia mah jangan terlalu semangat gitu. Sebab kita punya dua dunia kan, nanti di akhirat lah. Kita cari akhirat. Udah nerima apa adanya aja. Nah, ini yang pembodohan katanya. Dan saya emang nggak ngomong begitu. Cuma ustadz-ustadz yang lain gitu. Terutama yang menyebabkan kalau urusan dunia itu menyebabkan orang nggak mementingkan dunia itu biasanya tasawuf. Tasawuf, tarekat-tarekat, udahlah itu kan. Ya. Sesungguhnya dunia itu penjara, itu kan. Pokoknya materi-materi yang membuat orang tuh nggak begitu semangat. Yang keempat, yang membuat semangatnya kendor, ihdarul wakti, membunuh waktu, menghabiskan waktu, atau buang-buang waktu. Waktu itu kan kuota yang amat berharga pada kita. Tapi banyak orang yang tidak memanfaatkan seefektif mungkin. Nah, di salah satu ayat Allah menyatakan, jangan sampai kamu seperti orang yang punya kebun yang begitu subur, ya, dirawatnya dengan baik. Di saat tua dia sendiri sudah tidak kerja, dia sangat menginginkan hasil panennya. Karena dia sudah tidak bekerja, satu-satunya dari situ. Malah kebunnya terbakar. Itu jangan sampai begitu artinya. Kita mendambakan anak-anak kita lah kelak yang akan menggantikan kita. Ngerti tentang kita. Tapi ternyata anaknya karena tidak dididik, dia nggak pernah mau tahu orang tuanya. Dia hidupnya makmur, tapi nggak pernah mikirin kita. Sementara kita sudah purna karya. Kebun nggak punya, sawah nggak punya. Itu kan? Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Maka sejak dini kita harus mengajarkan akhlak pada anak-anak kita. Jadi punya anak yang ngertian. Dia tahu orang tuanya nganggur, diajak plesiran, menikmati masa tua, itu kan? Gimana sering ditegur paling tidak. Bagaimana nasibnya Pak Syafi'i kalau istri nggak ada, anak udah pada pulang pergi,
dari rumah sendirian aja, apa nggak sedih tuh? Hah? Iya nggak kok? Ada teman. Tapi kalau orang sudah tua beda dengan anak muda, dia nggak bisa masuk ke komunitas gitu loh. Kan nggak ada komunitas orang tua kan? Nah ini nggak ada. Tapi ada pemandangan yang bagus saya lihat di Thailand. Thailand itu pemerintahnya memanfaatkan orang tua yang sudah purna karya ya, sudah pensiun, itu untuk kerja di toko. Karena orang yang sudah pengalaman dengan usia, dia sabar. Jadi rata-rata di depan itu yang melayani orang tua. Nanti kalau menuntut ketelitian, baru dia panggil anak muda. Ini apa istilahnya, komponennya apa saja? Nah, waduh, nggak ngerti saya. Dia panggil anak mudanya. Itu dimanfaatkan oleh orang tua begitu. Saya lihat begitu. Jadi wah bagus sekali cara pemerintahnya memanfaatkan, mengertilah tentang orang tua. Nah itu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana supaya anak-anak kita tidak membunuh waktu. Bagaimana anak-anak kita supaya tidak membazirkan waktu, tidak mentabzirkan waktu, ya. Maka kita harus ajarkan bahwa waktu itu berharga. Allah kan bersumpah dengan wal asri, demi waktu. Jadi waktu saja sampai dipakai sumpah karena begitu berharganya. Jadi dalam ajaran Islam umatnya ini diajarkan supaya serius. Jangan terlalu leha-leha sebab kita ini prosesnya lagi menabung untuk akhirat. Lagi nabung kita. Jadi jangan leha-leha, dikasih waktu udah mau selesai baru ingat tuh. Wah, waktunya udah mau habis. Baru ingat. Nah, ini kita tidak boleh begitu. Maka itu rata-rata semua hiburan kurang disukai dalam ajaran Islam. Yang menghibur kita, ya. Jadi anggur-angguran, perbuatan-perbuatan yang arahnya kayaknya hiburan gitu, kurang seneng. Contohnya main catur, kurang gawe itu. Tapi kalau itu menuntut keahlian, saya pikir nggak masalah. Kalau kita menunggu sesuatu mengisi kekosongan nggak masalah. Yang nggak boleh itu yang itu, nggak jelas untuk apa gitu, nganggur gitu. Nah saya melihat begitu anak-anak. Jadi kalau kita buat pelajaran itu ketat, mereka nggak betah. Contohnya sanawiyah, ya, begitu ada peluang di situ juga bakal ada aliyah, dia nggak mau ngelanjutin, pindah ke tempat lain yang menyenangkan dia, bukan yang membuat dia pinter. Udah lanjutin di sini aja, nggak perlu ini kan, nggak perlu ada tambahan-tambahan biaya. Terus kita juga sudah beradaptasi, nggak perlu sulit-sulit. Kalau kita pindah kan orang tua jadi repot. Nggak mau dia. Kebanyakan tuh maunya begitu. Waja'a wa yaqulu Fudail bin Iyad arifu man ya'udu kalamu minal jum'ah ila jum'ah. Wa dakhalu ala rajulin minas salaf faqalu la'ana syagalatnaka qad qala astaqakum kuntu aqra fataraktul qira'ata li ajrikum. Jadi orang salaf Fudail bin Iyad ini pernah mendapati ya komunitas orang yang selalu ngobrol. Kalau ngobrolin kerjaan sih nggak apa-apa. Seperti di Bogor itu ada satu kampung yang kebanyakan usahanya petani gurami, peternak ikan gurami. Jadi kalau ngumpul ngobrolnya gurami aja. Sana ngobrolin telur, sini ngobrolin usia segini, ini ngobrolin pakan, ya gurame aja babnya. Nah kalau kita obrolin itu bermanfaat ya. Alhasil jangan sampai kita habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu yang keempat. Yang ketiga wahan. Wahan ini diartikan dengan hubbud dunya karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Jadi dalam bahasa lain, wahan itu adalah pengecut. Ya, wahan itu dalam bahasa Indonesia itu pengecut.
Apa beda pengecut dengan takut? Beda. Kalau takut itu merupakan kekuatan yang mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan yang merusak diri. Tuh. Takut merupakan kekuatan mencegah diri kita dari perbuatan yang merusak diri. Itu kita takut. Jadi jangan sampai kalau kita jalanin nanti kita kena risiko. Itu takut namanya. Tapi kalau pengecut itu lawan kata dari berani, hilangnya keberanian, tidak mau menempuh risiko. Dan Allah sudah sering memberikan contoh ya. Orang munafik itu masaluhu kamasali dalam surah Al-Baqarah awal tuh. Apa ya? Masalu kama apa? Bima seperti hujan ya. Lupa sih. Jadi kita menginginkan hujan tanpa ada guruh, tanpa ada petir. Kita ingin hujan, tapi kita nggak mau suara-suara itu mengganggu kita. Ini sama dengan menginginkan sesuatu murni dari risiko. Kan hampir semua yang kita lakukan pasti ada risiko, ya kan? Maka risikonya harus berimbang dengan pemasukannya. Contohnya kalau kita ditugasi naik ke tiang listrik itu, sutet, tegangan tinggi, itu kan risikonya mati. Gajinya harus gede gitu kan. Jangan sampai risikonya tinggi, pendapatannya kecil, ini nggak cocok. Kecuali pemula ya. Pemula. Kalau kita pengen di Indonesia ini pengen empuk jabatannya itu dioper dulu ke tempat di pojok-pojok sana. Di pojok-pojok sana. Boleh kamu salah satu pernyataannya bersedia ditempatkan dimanapun seluruh Indonesia. Dia aja belum tahu seluruh Indonesia. Udah menandatangani itu. Dia nggak tahu nih. Dikiranya Indonesia seperti mancak begitu. Indonesia luas sekali. Ya, nah, setelah dia tanda tangani, maka waktu itu pun tiba. Dia suruh kerja, tapi sono di pojok sono. No. Ya, dia harus sesuai. Ada yang nggak bisa ke tengah-tengah itu. Udah lama nggak pindah-pindah, situ aja. Ada yang ditugaskan di Kalimantan. Lama, saya bilang kamu sebentar lagi mendapat kebahagiaan karena Kalimantan menjadi ibu kota nanti. Kebetulan dekat ibu kota. Maka saya sarankan udah buka paket aja, pasti laris manis. Karena pertama ibu kota itu mulai diselenggarakan pasti banyak perpindahan barang. Bener nggak? Petugas mau ke sana pasti kan, wah di sana di Kalimantan nggak bakal ada bangsa kompor yang begini gitu kan, yang modern lah, pasti belum ada di sana. Nah itu pasti akan diambil dari Jawa, oper sana. Ini ya sangat menguntungkan tuh, peluang. Tapi bisa nggak dia membaca peluang? Nah, kadang males ada begituan dulu tuh, harusnya pelajari dulu. Harus dipelajari dulu, itu memungkinkan karena itu paling nyaman tuh. Buat dakwah itu ekspedisi sangat menguntungkan. Buat dakwah. Contohnya saya tahu Cilegon. Saya nimbrung di bagian ekspedisi. Biasanya kan saya hanya nganter barang. Jadi barang tiba dari manapun sampai ke Cilegon harus diantar ke alamat kan. Saya kan tahu alamat. Nah, itu dapat upah saya. Kan nyaman itu. Ya, teman-teman kita itu yang nganterin paket itu. Kalau dia tahu alamat itu, waduh, sangat menguntungkan. Apalagi yang bendanya kecil tapi mahal, itu kan? Ongkosnya mahal. Seperti benda-benda berharga. Nah, wahan inilah. Amma hubud dunya kama fassarahu Rasulullah. Jadi wahan itu hubud dunya karahiyatul maut. Kepengen dunia, cinta dunia tapi nggak mau risiko. Ini namanya pengecut.
Yaqulu ail Ibnu Jauzi wa alam anna zaman ibtida dhaifun kirahu sabr. Kata Ibnu Jauzi, ketahuilah hidup di dunia ini adalah sebagai tamu. Kita ini tamu yang suatu saat harus pulang. Ya, nggak bisa lama, nggak bisa terus menerus. Kirahu sabru, ya, yaitu dilayani, pelayanannya ada sabar. Kama qala Ahmad bin Hambal, inna ma huwa ta'am duna ta'am, wa libasun duna libas. Kata Ahmad bin Hambal, hidup itu makan bukan makan, pakaian bukan pakaian. Artinya nggak abadi. Kita punya makanan yang enak, nggak selamanya bisa kita nikmati. Kita punya pakaian bagus, nggak selamanya. Suatu saat kita akan lepas dan tidak kita pakai. Ya, ketika kita di alam kubur kan ada batasnya, sudah nggak bisa makan lagi, udah nggak bisa pakaian yang indah lagi, udah pakai itu kainnya mori, belacu. Wala tadik sadran bidiqil ma'ash wadikin naqati bil hudri wa tusir. Nah, jadi itu ya, yang kelima itu wahan. Yang keenam ataswif wa tamanni, menunda-nunda, entar itu, menunda-nunda. Nah, sikap menunda-nunda inilah yang membuat semangat kendor. Mudah menunda-nunda. Tamanni itu adalah punya mimpi. Ya, keinginan yang rasional itu disebut dengan roja, harapan, cita-cita. Tapi kalau ada keinginan yang nggak masuk akal, keinginannya tinggi, tapi dilihat kegiatan sehari-hari tidak menunjukkan dia akan sampai ke sana. Nah, itu namanya tamanni, lamunan. Pengen begini ya nggak, memang gratis sih, nggak ada yang melarang. Tapi lama-lama bisa gila kan? Bisa gila. Jadi kalau orang santri itu bisa gila. Jadi ada santri dikabarkan gila. Kenapa? Karena dia mengamalkan wirid-wirid supaya bisa ngilang. Orang mah kepengen ada, dia malah ngilang. Kita ini kan alamnya alam kasar. Kepengen eksis diakui orang, dia malah ngilang. Ngapain ngilang? Yang kedua, kepengen ini apa? Nggak mempan dibacok, kebal. Ya ngapain kita pengen kebal sekarang sudah ada senjata? Ya kan? Kalau memang kebal itu bisa diraih, pasti prajurit kita nggak perlu alutista. Udah pakai itu aja, ngaji ke kiai-kiai itu, kebal. Nanti giliran Palestina dan Israel bermasalah, kita bantu jarak jauh. Kan nggak bisa dihukum itu mah. Nah itu ya. Jadi yang keenam ini sikap menunda-nunda dan terlalu banyak mimpi. Nah, Allah ingatkan kita dalam surat Al-Munafiqun, surat 62 ya. Surat 62 ya. Surat 63, 61 Shaf, 62 Jum'ah, 63 Munafiqun. Ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, laula, mengapa engkau tidak menunda aku sampai dengan batas yang dekat, sebentar saja. Ya, maksudnya, ya Tuhan, kenapa aku tidak diundur? Nah, ini katanya manusia punya sifat yang ekstrim berbeda. Waktu hidup pelit, udah mati boros. Waktu hidup pelit, ya, sulit berbagi, tapi begitu nyawanya dicabut, kepengen semua hartanya itu disedekahin tuh. Boros itu. Tapi sudah mati. Ketika nyawanya dicabut, kenapa rahasianya itu? Kok bisa berbeda sikap? Karena alam gaibnya dibuka. Kalau kita sekarang kan ada pahala, kita nggak ngelihat. Kalau nyawa kita dicabut, maka mungkasyafa nama itu, alamnya dibuka. Jadi kita melihat onggokan pahala dan dosa. Nyesel timbulnya, waduh,
Yang sudah ada aja nyesel, apalagi yang nggak ada. Kok cuma segitu ya? Seharusnya kalau saya tahu, saya bisa investasi lebih banyak daripada ini. Dia ngebatinnya begitu, tapi terlambat semua. Ini menginginkan ini, ya Tuhan, beri waktu, tundalah aku. Tapi Allah mengatakan, apa itu? Ila ajarin kali fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya mau sedekah. Saya mau menjadi orang salih. Ya. Ila ajarin fa as-saddaqa wa akum minas wala yu'akhirallahu nafsan. Allah tidak mungkin menunda seseorang idza jaa ajaluha. Kalau ajalnya sudah datang. Nah inilah saudara, banyak dialami oleh kita. Ya, maka ini peringatan buat kita. Sepanjang kita bisa lakukan kebaikan, lakukanlah. Yang ketujuh, mujalasatul battalin al-musfitin. Sering duduk-duduk dengan pengangguran yang tidak punya keahlian. Nah, biasanya kan teman itu mengikuti temannya. Teman mengikuti temannya. Jadi awur-awuran jadi. Tapi kalau kita berteman dengan ahli, walaupun kita nganggur, dia sering ngomong tuh. Tertarik jadinya kita ke bawah, terwarnai singkatnya. Terwarnai. Tapi kalau kita berjumpa dengan orang yang putus asa, orang yang selalu mengeluh dan mengeluh, ujung-ujungnya kita jadi suka ngeluh. Ikut dia, ngeluh terus. Ngeluh ini kan tanda tidak ikhlas kan. Sudahlah, kita mengeluh itu tidak akan merubah nasib kita. Makanya kita harus yang sudah kita evaluasi, yang ke depan kita periksa. Jangan sampai salah langkah. Nah itu. Tapi tetap saudara, kalau gabut mah susah. Kalau gabut, artinya gabut itu suatu keadaan nggak tahu harus berbuat apa. Kalau ada pilihan sih mending, oh itu teman yang ahli, ini teman yang bukan ahli, kesono. Bisa kan? Tapi kalau sekarang nggak punya teman, gabut. Nah, apa yang dia bisa lakukan? Kita lihat negara-negara yang maju itu kan super sibuk. Lihat di Jepang, pemandangan di Jepang dengan pemandangan di Indonesia. Sebenarnya saya nggak perlu lihat ke Jepang sih, ngelihat saja itu. Saya lihat dulu itu SMA yang favorit di Banten ini SMA 1 Serang. SMA 1 Serang, waktu belum ada zonasi. Belum ada zonasi, jadi semua orang boleh bebas ke sana. Itu menjadi pilihan putra-putra Banten tuh, yang dari Pandeglang, yang dari Tangerang. Cilegon termasuk di dalamnya. Justru Cilegon lebih banyak daripada Serang. Saya nggak tahu kenapa orang Cilegon ini ditakdirkan, ya kita nggak sombong. Itu rata-rata lebih pinter dari orang Serang. Enggak di IAIN-nya, enggak di SMA-nya. Jadi kenapa tamatan SMA itu bagus, ya? Itu kebanyakan pendatang dari Cilegon karena dia dapatnya bagus, inputnya bagus, outputnya bagus itu. Karena yang masuk ke sana pilihan dan kebanyakan dari Cilegon. Dulu kan ngantrinya di join in dulu tuh. Masa-masa orang rame di situ tuh setiap pagi. Kita masih menginduk ke Jawa Barat. Provinsi kita belum Banten, provinsi Jawa Barat. Itu waduh kalau pagi rame. Termasuk anak-anak saya ya naik bus itu lewat situ nunggunya. Nah itu. Jadi kita usahakan bisa memilih teman. Nah ini ya. Jadi kuncinya adalah memilih teman. Teman yang bagus adalah teman yang aktif dan berprestasi. Kalau kita sering kumpul dengan orang berprestasi, wah ceritanya juga beda. Semangatnya tinggi kan? Bapak dengar pasti cerita orang yang berprestasi, pasti menggebu-gebu. Lihatlah orang yang nggak berprestasi, pada bahasa yang keluar ngeluh aja, ngeluh. Pasti begitu terus. Jadi kalau sering-sering dengar dia, maka kita masuk dia. Turun jadi semangatnya. Kalau menurut saya gitu Bapak sekalian, anak kita bukan anak ece-ece sebenarnya, bukan anak kaleng-kaleng. Semuanya berprestasi, cuma itu masalahnya gabut. Nggak tahu harus berbuat apa. Karena orang-orang tuanya, gurunya juga nggak ngerti. Nggak ngerti itu.
Masa depan itu apa? Yang akan kita lakukan ke depan ini apa? Mestinya itu informasi dari pemerintah. Setahu saya dulu ya, lagi makmur-makmurnya itu sering ada di mading, majalah dinding tuh. Lowongan, bla 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 bla, sampai penuh. Itu belum tamat aja dia sudah tahu, oh saya bakal ke situ. Sekarang nggak ada. Dulu tuh saya sering lihat itu di SMA tuh. Lowongan ini. Berderet tuh. Sehingga dia udah bisa memastikan, oh saya nanti ke sana, saya ke sana. Nah sekarang ini nggak ngerti setelah tamat mau kemana. Rata-rata saya tanya ya, yo anak-anak, coba saya ingin tahu setelah tamat dari sini kalian kemana? Diem. Pilih, kalau nggak bisa jawab, pilih nikah, bantu orang tua, meneruskan pekerjaan orang tua, karena orang tua sudah punya pekerjaan, terus kita terusin, enak kan itu. Yang ketiga melanjutkan kuliah, yang ketiga kerja. Mereka nggak jawab. Astagfirullah. Gimana ini? Itu jawabannya kurang modal. Ya sudah. Kalau sudah kurang modal, gabut ya nggak bisa jawab. Nah, menurut saya ini harus diarahkan anak-anak kita. Kesian. Contohnya sentra-sentra di Cilegon ini. Palas dulu terkenal dengan sentra kasur. Sekarang orang sudah jarang pakai kasur karena kasur banyak tertingginya. Pakai spring bed. Udah dia diarahkan pengusaha kasur patungan bikin pabrik spring bed. Kan begitu kan? Nanti saham di situ tuh. Terus Cikerut, Karangasem itu. Dulu sentra bikin genteng sama bata. Lempungnya habis. Jadi perumahan. Ya kan sekarang jadi perumahan tuh. Kan mereka kehilangan pekerjaan. Pemerintah harus turun tangan, bikin batako. Batako kan nggak bisa pakai tangan, pakai mesin, patungan. Sekarang yang bikin batako bukan penduduk situ. Tuh, itu kan jadi ya harus mikir ke sana. Tapi ya susah sih, yang nyampein bukan wali kota sih ya. Nanti jangan-jangan saya jadi wali kota juga begitu juga. Ya. Seperti kita ini prestasinya luar biasa, presiden kita ini. Yang pertama bagus, orator. Soekarno itu diakui menguasai banyak bahasa. Orator. Kalau udah nyerocos itu susah diberhentiin. Semangatnya tinggi. Nulisnya juga aktif. Beliau adalah penulis yang aktif, orator yang aktif. Menguasai banyak bahasa. Tampil di forum internasional nggak memalukan. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Sampai keluar dari PBB kan, pernah kan? Wah, itu keren itu. Luar biasa Indonesia bisa begitu. Soeharto yang kedua, itu juga ditakuti sebagai macan Asia. Ditakuti, Pak. Angkatan perangnya. Ngomong nggak ada yang interupsi. Nggak ada. Setuju? Setuju dulu tuh DPR. Iya kan? Waktu beliau itu luar biasa itu. Yang ketiga, Pak Habibie juga tidak kalah. Ya, tidak kalah internasional. Selanjutnya yang kedelapan adalah manahijut tarbiyah wa ta'limiyah al-hadamiyah. Nah, belajarnya. Pembelajarannya. Jadi kebanyakan orang Islam, teman-teman kita ini, menyekolahkan anak itu asal sekolah. Kenapa? Karena dia hidup di rumah tuh ngeruwedaken. Jadi kalau anak nggak sekolah di rumah tuh ngeruwedaken tuh. Ya badannya udah gede, ya kan? Orang tuanya kadang-kadang badannya kalah gede sama anaknya. Terus rumahnya sempit. Kalau terlalu banyak orang kan nguruwedaken. Kalau mau dedolanan, dia minta pasti, minta jajan. Ini ruwet ini orang tua.
Maka itu dialami saat ada COVID tuh. Saat ada COVID, pembelajarannya lewat daring. Orang tuanya nggak ngerti soal daring-daring. Pak, beli kuota Pak, kuota lagi. Pikir dia angguran kamu sekolah. Dia paling nyangoni bensin 10.000, udah selesai. Ini kuota, sebentar kuota. Nah, daerah kita kebanyakan tidak bisa menangkap sinyal. Ya, jadi areanya mungkin masih bukan 3G tapi 2G ya. Jadi belum bisa, tidak tercover. Sering hilang, lagi ngomong hilang. Jadi praktis gak ada. Saya ketawa aja, saya juga salah satu guru yang harus masuk sekolah, tapi saya menghadapi layar, bertatap muka dengan murid-murid yang masing-masing di rumah. Ya itu kadang-kadang hilang dia gambar. Tadi Bapak ngomong apa? Jadi nguruwetakan. Iya itu. Orang tua jadi ruwet, yang dimancak sana tuh. Nggak ada ini, pemancarnya. Peteng pisan. Malah gara-gara begitu kebakaran Pak. Karena apa? Lagi daringnya ini dicas tuh. Panas kan ininya, chargernya. Jadi pada kebakaran. Waduh, pokoknya repot lah kita. Jadi kita singkatnya masyarakat kita ini belum siap. Tuh, dihadang dengan bangsa yang sudah maju. Ya kasus kemarin lah TikTok itu. Kasus TikTok. Saat TikTok ada, orang bisa berjualan sambil duduk-duduk. Bener nggak? Disorot aja tuh. Contohnya kayak saya begini nih. Sorot aja kitabnya, saya berbaring begini, tak baca kitab sini. Kan kitabnya di sini. Jadi orang nggak tahu. Bisa berjual beli meskipun tidak harus keluar rumah. Kemarin sebenarnya menolong. Saya suka melihat orang-orang yang di tengah pedalaman itu dia bisa bikin ronce-ronce itu dari mutiara, dia ambil. Prakteknya dia lihat. Orang Indonesia jadi tahu, oh begitu ya caranya. Pembelajaran juga, dihentikan. Udah pada sebagian udah pada keluar. Nah, yang ke-9 ya, jadi yang 8 dari sisi pendidikan. Pendidikannya itu tidak mendorong untuk semangat. Atau guru-gurunya bukan orang-orang yang berhasil. Guru-gurunya bukan tipe orang yang berhasil. Kan guru ini sangat mempengaruhi. Komponen apa yang paling penting pada sekolah? Guru katanya. Komponen apa? Di samping kelasnya bagus, ya, fasilitasnya memadai, tapi guru juga tidak boleh diabaikan. Sangat penting kehadiran guru. Jadi kalau gurunya bisa model orang yang memberi semangat, maka akan tumbuh semuanya, semangat. Tapi kalau gurunya lemes, ya udah. Gurunya lemes, maka muridnya juga dilemes. Begitu terus, nanti terus. Yang ke-9, tawali durubat wasziyadat ittihadil amilil Islam wa yuntaju anu syu'ur bil ihbat fi nufusil alladzina yafqahuna haqiqatal bala. Banyaknya musibah, ya, banyaknya penderitaan, banyak problem yang dihadapi. Boleh jadi paling banyak problem rumah tangga. Satu hal yang membuat semangat anak turun adalah konflik keluarga. Makanya kita penting menjaga ketenangan, jangan suka bertengkar. Kalau bertengkar, kalau bisa di luar gitu. Ya, jadi kalau anak sedang belajar, terus dia dengar nih orang tuanya bertengkar, udah nggak nyaman itu, ya, apalagi bahasanya kasar, dia sudah tidak nyaman belajarnya. Maka kita harus tetap menciptakan ketenangan, ya, walaupun ini nggak mudah ya, tidak semudah kita ucapkan. Fala yang bagi an yastawiyal ya'sa wa tasya'um 'ala du'at fa indama yara ba'dahum tafuqul a'da wa tufariqul asdiqa wa tadyiqu 'ala du'at wa tashrim wa zid bihim fi sujud wa niyamina ibtilat yai asu. Nah, jangan sampai bertubi-tubinya musibah ini menyebabkan kita turun semangat. Ya, contohnya ada penyempitan pada dakwah, dai-dainya. Nanti katanya ke depan
pesantren-pesantren itu harus daftar, Pak. Pesantren-pesantren itu harus daftar. Jadi ada nomor registernya. Jadi kalau mereka tidak mendaftarkan diri, lalu mereka berkepentingan dengan pemerintah, tidak akan dilayani. Ya sama dengan orang nikah lah. Silakan Anda nikah, mau daftar kayak mau enggak kayak, tapi nanti satu saat kalau membutuhkan bantuan pemerintah, antara lain pengadilan, talak, cerai, butuh surat, orang tak laden. Nikahnya di mana? Waduh, kalau dulu nikahnya Pak di bawah tangan. Ya udah, sekarang juga bawah tangan tuh. Jangan di atas tangan. Orang tak laden ya, begitu. Ya kalau kita di sini sih rata-rata legal ya, karena kita kepentingan dengan administrasi kan. Administrasi kerja itu kan dibutuhkan statusnya. Tapi kalau di kampung-kampung kan kadang-kadang nggak punya KTP juga tenang aja dia. Kalau zaman dulu Pak, kita warga Cilegon mau ke Jakarta itu lapor ke RT, kalau nggak salah ya. Ada surat jalan ya. Surat jalan bahwa saya mau ke Jakarta tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sepertinya dulu begitu. Tapi sekarang sudah banyak kemudahan demi kemudahan. Udah nggak perlu ini lagi karena ini adalah NKRI. Indonesia ini RT dalam pengertian luas gitu kan. Kita kan negara, ngapain harus begitu-begitu? Nah itu mulai ditinjau kembali. Dulu KTP setahun sekali apa 2 tahun sekali ya dulu ya? 2 tahun. Sekarang malah seumur hidup. Tapi nggak tahu kalau dari bayi begitu keluar itu apa 15 tahun apa 17 tahun apa seumur hidup apa enggak? Kan muka orang berubah-ubah itu. Hah? Iya maksudnya begitu dapat 17 tahun apa itu berlaku seumur hidup? Sama, kan mukanya berubah. Ya, kalau orang usia sekian udah dewasa, contohnya 25 itu tidak akan berubah, gitu kan. Tapi kalau 17 kan lagi tumbuh. Tapi tetap ya, seumur hidup ya. Ya, itu jadi berbagai bentuk ujian dan cobaan, jangan sampai mengendorkan semangat. Nah, ya, jadi orang maksudnya yang menghadapi kegagalan demi kegagalan itu suka luntur. Nah, ada waktu ya. Jadi jangan sampai berbagai ujian ini menyebabkan semangat kendor. Kita harus terus ya. Mudah-mudahan kalau dulu gagal itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Jangan pernah putus asa. Nah, itulah wejangan dari senior-senior kita. Semoga kita juga bisa terus semangat. Demikianlah kajian pagi ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan khusus kepada anak dan cucu kita, semoga Allah berkenan memudahkan hidup mereka, menaburi mereka dengan berkah, serta menuntun mereka untuk menjadi hambanya yang bersyukur, saleh dan salehat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.